Shalom adik-adik semua, selamat pagi, dan apa kabar kalian semua? Apa kabar kakak Febi? Baik, Kakak Meti. Iya, tentunya kakak berharap semua adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan bersuka cita pada hari ini. Nah, kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu dengan penuh kasih kakak mengundang semua adik-adik untuk berdiri. Ya, dan kita akan memulai dengan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi ya adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dan untuk doa pembukaan dengan penuh kasih kita persilakan kakak Priska. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus telah melupakan kami, meskipun dari rumah kami masing-masing untuk bersama-sama beribadah menghadap hadirat-Mu. Ya Bapa, berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarkan kami dapat fokus hanya untuk beribadah kepada-Mu. Guru-guru kami akan mengambil bagian, Tuhan Yesus saja memberkati, agar mereka dapat mengambil bagian dengan baik sekurang apapun. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan kami berdoa. Amin. Adik silakan duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripadanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala kesalahan kita semua. Dan Allah tetap setia mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Untuk itu mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
membaca firman Tuhan, mari kembali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan dipimpin doa oleh Kakak Feby. Dengan penuh kasih, disilahkan. Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami sehingga apa yang telah kami dengar melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Wika dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami selanjutnya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan yang akan kita buka dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Adik-adik bisa buka dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kalau sudah dapat, kita akan membaca secara bersama-sama, oke? Mari kita mulai. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya
di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Setelah itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia mengikut malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau," akan tetapi ia mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan ia melihat mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu dan bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Ya adik-adik, sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Dan adik-adik mungkin kita akan kembali menyaksikan video lagi untuk supaya lebih jauh lagi kita paham tentang pembacaan hari ini. Oke, untuk itu dipersilakan. Check this out. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara.
Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Ya, adik-adik, semua kita sudah bersama-sama menyaksikan sebuah video, dan Kakak Wika mau memberi tema untuk pembacaan kita hari ini. Aku mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik, pada saat tadi kita menonton, ada Petrus yang sangat merasakan perbuatan Allah yang ajaib di dalam dirinya. Perasaan yang mendalam itu hendak diberitakan kepada setiap orang. Nah, adik-adik, hati yang bersyukur adalah hati yang mau berterima kasih. Tuhan telah berbuat, maka patutlah Petrus berterima kasih. Nah, inilah dasar bahwa Petrus pergi menceritakan kepada orang yang banyak betapa luar biasanya Tuhan dan luar biasa perbuatan Tuhan kepada Petrus. Nah, adik-adik, hendaknya
kita semua dapat mencontohi perbuatan yang dilakukan Petrus. Perbuatan Tuhan seperti yang apa? Nah, tentu saja perbuatan Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan yang dapat kita baca di Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, adik-adik, ajaib di sini maksudnya datangnya tindakan Tuhan di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Yang pertama, misalnya kita berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya. Yang kedua juga misalnya pada hari ulang tahun kita berterima kasih, kita mengucap syukur karena tidak mungkin sekali adik-adik kita bisa memanjangkan umur kita walau hanya sedetik saja. Nah, yang terakhir mungkin kita berterima kasih dan mengucap syukur saat kita mengalami keberhasilan, karena kita percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan kita tidak bisa mendapatkan semuanya itu. Nah, adik-adik, hal yang ajaib tidak hanya terbatas pada hal-hal yang besar saja, tetapi hal-hal yang kecil dan yang sepertinya mungkin tidak kelihatan. Misalnya hari ini semuanya kita bisa bangun dengan tubuh yang kembali segar, tenaga yang kembali fit, kita bisa makan, kita bisa bertemu dengan orang lain. Nah, semuanya itu juga kita harus patut syukuri, kita harus patut berterima kasih kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang dapat melakukan itu di dalam kehidupan kita. Oke, jadi sebenarnya semuanya kita harus bersyukur setiap saat karena setiap detik dalam hidup kita adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik, baiklah kita menceritakan perbuatan Tuhan, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Semuanya pas dan ceritakanlah perbuatan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, menceritakan perbuatan Tuhan tidak harus juga dengan kata-kata, tapi boleh saja dengan kita melakukannya dengan perbuatan kita, lewat perilaku kita. Oleh karena itu, biarlah semuanya kita dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa di setiap langkah kehidupan kita setiap hari, dan biarlah Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih adik-adik, biarlah firman Tuhan kita hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, shalom. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon dengan menyanyikan pujian Sebab Kau Besar. Suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar. Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Rosalina. Dengan penuh kasih disilahkan. Anak-anak yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syukur syafaat. Lipat tangan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan padamu di pagi ini. Terima kasih pimpinan Tuhan boleh kami alami. Tuhan boleh memberkati kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami tiap-tiap hari, agar firman-Mu yang disampaikan kepada kami boleh lakukan dalam kehidupan kami selaku anak-anak setiap saat. Ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat kakak yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memperlengkapi hamba-Mu dengan hikmat dari Allah, sehingga hamba-Mu dan kami semua guru-guru sekolah minggu boleh melaksanakan tugas pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu selaku anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan, waktu-waktu yang akan kami lewati ke depan, kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kiranya kami semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari segala hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, mara bahaya, bencana-bencana alam, bahkan kecelakaan. Semua itu kami mohon ya Allah, jauhkan dari kami, sehingga sepanjang kehidupan kami senantiasa aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan, beraktivitas melaksanakan tugas-tugas kewajiban tanggung jawab kami, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika kami belajar ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, bimbing kami semua, mampukan kami semua, sehingga apa yang kami pelajari dari guru-guru kami, baik secara online maupun di sekolah, Tuhan kiranya boleh memberikan kesuksesan kepada kami nantinya, boleh menambah pengetahuan akan ilmu yang kami dapatkan, sehingga nanti membawa kami untuk meraih kesuksesan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan senantiasa memberi hikmat kepada orang tua kami untuk membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Demikian juga guru-guru di sekolah, Tuhan mampukan mereka untuk mendidik kami, mengajar kami akan ilmu yang akan kami terima. Ya Tuhan, kami berdoa kalau ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, kasihani mereka, berkati makanan, minuman, perawatan, obat-obatan yang dikonsumsi untuk boleh menguatkan, menyehatkan kembali, dan minggu-minggu mendatang boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kalau ada yang mengalami duka cita, kiranya Tuhan senantiasa menghibur dan senantiasa memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus buat Adelia Sitompul. Biarlah Tuhan senantiasa melihat dalam keberadaannya, dan pada waktu dia berobat, Tuhan kiranya memberikan pertolongan kepada para medis, lewat para medis untuk merawat Adelia, sehingga nantinya boleh mendapatkan kepulihan yang sempurna, dan kiranya Tuhan menyediakan apa yang dia butuhkan. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, para janda, yatim piatu, dan orang-orang yang berkekurangan di mana saja mereka berada. Biarlah tangan Tuhan menjangkau mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Kami semua pengasuh sekolah minggu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kiranya Tuhan memberi kemampuan kepada kami, tanggung jawab yang penuh untuk mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, sehingga bangsa dan negara kami ini tetap aman dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, kepadamu kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Sambil mempersiapkan persembahan dan sambil mengiringinya, kita menyanyi dengan pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita doakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Risti. Dengan penuh kasih, disilahkan. Ya adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk kesaksian firman-Mu dimanapun firman-Mu diberitakan. Begitu juga yang masih ada di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus berkati sehingga kami boleh mempergunakannya dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Disilahkan untuk berdiri semuanya. Dan kita memuji nama Tuhan dengan pujian Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
mari kita masuk di dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Kori. Dengan penuh kasih, disilakan. Kembali lagi Tuhan, kami datang sujud menyembah kepadamu, di mana Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih Tuhan akan kasih setiamu kepada kami, sehingga ibadah kami boleh selesai hingga saat ini. Berkati kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan senantiasa menyertai kami sekalian saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir ibadah, dan sampai bertemu di ibadah online berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.